Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Marta Puspitasari dengan NIM 233030803020 dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kualitatif protein dengan mata kuliah Biokimia Dasar dengan dosen pengampu Bapak Habib Bakring Balias SPD MKes. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah uji kelarutan asam amino, di mana tujuan dari pengujian ini adalah untuk memahami interaksi antara asam amino dengan pelarut yang berbeda. Untuk alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu adalah HCl 0,1, NaOH 0,1, etanol, klorofrom asam amino, glisin, asam glutamat, lisin dan juga alanin. Untuk pelarut di sini ada air, asam encer, basa encer, etanol dan juga klorofrom. Untuk prosedur kerja yang pertama itu ambil kira-kira 0,1 gram asam amino, lalu kemudian masukkan masing-masing ke dalam tabung reaksi, dan untuk masing-masing asam amino periksa kelarutannya. Untuk prinsipnya di sini itu secara umum, glisin yang merupakan asam amino nonpolar umumnya larut baik dalam pelarut organik seperti etanol dan juga klorofrom, tetapi kurang larut dalam air dan basa encer. Untuk asam glutamat yang merupakan asam amino polar dengan rantai samping yang bermuatan negatif, larut baik dalam air dan basa encer, tetapi lebih sedikit larut dalam pelarut nonpolar seperti klorofrom. Untuk lisin yang memiliki rantai samping bermuatan negatif, cenderung larut dalam air dan basa encer, tetapi kurang dalam pelarut organik. Untuk alanin yang merupakan asam amino nonpolar, mirip dengan glisin dalam perilaku larutnya dalam pelarut organik dibandingkan dengan air dan basa encer. Untuk uji yang kedua yaitu adalah uji ninhidrin, di mana tujuan ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan asam alfa amino dalam sampel. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu adalah asam amino 1 gram per liter, glisin, tirosin, triptofan, asam glutamat, prolin dan juga kasein. Untuk prosedur kerja yang utama itu adalah masukkan 1 ml larutan asam amino ke dalam tabung reaksi, kemudian netralkan, lalu tambahkan 5 tetes larutan ninhidrin dan masukkan dalam penangas air selama 2 menit. Prinsipnya di sini yaitu adalah ninhidrin akan bereaksi dengan semua asam alfa amino pada pH antara 4 sampai 8 yang membentuk senyawa berwarna ungu. Reaksi ini juga positif untuk amina primer atau amonia tanpa adanya CO2 yang dibebaskan. Kemudian asam imino, prolin dan hidroksiprolin dengan ninhidrin memberikan warna kuning. Jadi reaksi ini sangat sensitif dan sesuai untuk penentuan asam amino secara kuantitatif. Untuk uji yang ketiga yaitu adalah reaksi Santo protein, di mana tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi asam amino dengan inti aromatik melalui pembentukan garam berwarna jingga saat direaksikan dengan asam nitrat pekat. Untuk alat dan bahan di sini asam amino 1 gram per liter, glisin, tirosin, triptofan, dan fenilalanin, fenol 1 gram per liter, HNO3 pekat, NaOH 10M. Di mana prosedur kerjanya di sini itu adalah tambahkan 0,5 ml asam nitrat pekat ke dalam 0,5 ml asam amino, kemudian dinginkan dan amati perubahan warna. Kemudian tambahkan larutan NaOH secukupnya untuk memberi suasana basah. Untuk reaksi positif ditunjukkan dengan perubahan warna kuning menjadi warna jingga terang, dan dibandingkan uji di atas dengan menggunakan larutan fenol. Jadi prinsipnya di sini asam amino yang mengandung inti aromatik itu akan membentuk derivat nitro apabila dipanaskan dalam asam nitrat pekat dan akan terbentuklah garam berwarna jingga. Baik, untuk uji yang keempat yaitu adalah uji bioret, di mana tujuannya untuk menentukan keberadaan protein dalam sampel berdasarkan pembentukan kompleks biru ungu dengan CuSO4 dalam suasana basah. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu adalah CuSO4 5H2O 10 gram per liter, NaOH 10N, protein 5 gram per liter, albumin, kasein, gelatin dan juga pepton. Untuk prosedur kerjanya di sini yaitu adalah kasein dilarutkan dalam NaOH, sedikit encer, dan protein yang lain dalam larutan salin. Kemudian tambahkan 5 tetes larutan kuprisulfat atau CuSO4 ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 2 ml larutan protein. Kemudian ditambah 2 ml NaOH, kemudian kocok dan catat warna yang terjadi. Untuk prinsipnya di sini yaitu adalah kuprisulfat dalam suasana basah akan bereaksi dengan senyawa yang mengandung 2
atau lebih ikatan peptida dan akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna ungu. Jadi intensitas warna yang dihasilkan tergantung pada banyaknya ikatan peptida yang terdapat pada protein. Baik, untuk yang kelima yaitu adalah denaturasi protein oleh panas dan pH ekstrim, di mana tujuannya untuk mengamati perubahan struktur dan sifat protein sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Untuk alat dan bahan, di mana yang pertama yaitu adalah protein 5 gram per liter, albumin, kasein, gelatin, pepton, HCl1N, NaOH1N, dan juga HNO3 pekat. Setiap larutan protein dan masukkan dalam 3 tabung reaksi. Kemudian tambahkan 0,5 ml HCl pada tabung ke-1, 0,5 ml NaOH pada tabung kedua, dan 0,5 ml HNO3 pekat pada tabung ketiga. Letakkan pada penangas air selama 10 menit, kemudian dinginkan pada temperatur kamar. Netralkan dan amati, kemudian tambahkan 2 ml HNO3 pekat perlahan-lahan ke dalam tabung reaksi yang berisi 2 ml larutan protein melalui dinding tabung sehingga terbentuk 2 lapisan. Kemudian campur kedua lapisan tersebut. Untuk prinsipnya di sini yaitu denaturasi protein oleh panas pH ekstrim menghasilkan perubahan struktural protein yang terlihat dari perubahan warna atau kejernihan larutan. Pada kondisi pH asam atau HCl dan basa NaOH serta pH sangat asam yaitu adalah HNO3 pekat, terjadi penataan ulang ikatan hidrogen dan ikatan non-kovalen dalam rantai polipeptida protein. Untuk yang keenam yaitu pengendapan protein dengan logam berat, di mana tujuannya untuk mengeksplorasi interaksi antara muatan protein dan ion logam serta dampaknya terhadap stabilitas protein dalam berbagai kondisi pH. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu protein 5 gram per liter, albumin, kasein, gelatin, dan pepton logam-logam berat 0,1 m, CuSO4, PbCH3COO2, kemudian HgNO32. Untuk prosedur kerjanya di sini yaitu adalah tambahkan beberapa tetes larutan logam berat ke dalam tabung reaksi yang berisi 2 ml larutan protein, kemudian amati dan apa yang terjadi bila ditambahkan reagen yang berlebih. Untuk prinsipnya di sini yaitu pada pH 7 atau lebih, protein biasanya bermuatan negatif, maka dapat dinetralisasi dengan penambahan ion logam. Untuk pengendapan oleh logam berat paling efektif pada suasana netral atau sedikit basah, kemudian pada suasana larutan yang terlalu basah akan terbentuk endapan logam hidroksida. Kemudian untuk endapan seringkali larut bila terdapat kelebihan ion logam dalam larutan yang meningkatkan penstabilan muatan positif partikel. Terakhir atau yang ketujuh yaitu adalah pengendapan protein oleh asam, di mana tujuannya yaitu untuk pembentukan garam yang tidak larut antara protein bermuatan positif dan reagen asam bermuatan negatif. Untuk alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu protein 5 gram per liter, albumin, kasein, pepton, gelatin, reagen asam, asam sulfosalisilat 20%, asam picazenuh, asam tanat, dan asam trichloroacetat 20%. Untuk prosedur kerjanya di sini yaitu tambahkan 5 tetes reagen asam ke dalam 1-2 ml larutan protein. Lalu apa yang terjadi bila penambahan reagen asam ini berlebih? Kemudian tambahkan larutan NaOH sedikit demi sedikit dan amati yang sedang terjadi. Untuk prinsipnya di sini yaitu pengendapan protein oleh senyawa-senyawa asam menghasilkan garam proteinat yang tidak larut, yang ditandai dengan perubahan dalam kejernihan larutan dan terbentuknya endapan kasar. Untuk reaksi ini dapat dikendalikan oleh penambahan basa seperti NaOH untuk mempengaruhi keseimbangan larutan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya Dewi Marta Puspitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.